Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alam Gundewa dengan NIM 88832500027, Prodi Ilmu Keolahragaan. Di sini saya akan menjelaskan teknologi tentang GPS Fast Football. GPS Fast adalah rompi elastis berwarna hitam yang dikenakan pemain sepak bola di bawah jersey latihan atau pertandingan. Di bagian atas punggung rompi terdapat GPS tracker yang berfungsi merekam data performa pemain secara real time. Rompi ini sering disalahpahami sebagai bira olahraga, padahal sebenarnya adalah alat teknologi canggih yang digunakan klub profesional untuk memantau kondisi fisik dan performa atlet. Adapun komponen dan fungsi. Komponennya yaitu chip GPS atau GPS chip, melacak posisi pemain di lapangan, terus mengetahui jarak tempuh dan mengetahui kecepatan. Selanjutnya ada akselerometer, mengukur akselerasi, sprint, dan perubahan kecepatan. Selanjutnya ada giroskop, mendeteksi arah tubuh dan stabilitas gerakan. Selanjutnya ada heart rate sensor, memantau detak jantung dan kondisi fisik. Selanjutnya ada software analisis, mengelola data menjadi laporan performa, heat maps, dan tren kebugaran. Selanjutnya ada fungsi. Fungsinya yaitu yang pertama ada analisis performa mengukur jarak lari, jumlah sprint, kecepatan puncak, dan intensitas latihan. Selanjutnya ada monitoring kesehatan, data detak jantung, dan beban fisik. Selanjutnya pencegahan cedera, analisis taktik heat maps, dan evaluasi latihan. Adapun kelebihannya yaitu memantau performa pemain secara akurat. Jadi pelatih atau staf dapat memantau pemain melalui teknologi ini. Selanjutnya ada pelatih dapat mengetahui seberapa keras pemain bekerja di lapangan. Jadi pelatih itu mengetahui siapa yang bekerja keras dan siapa yang hanya sekedar latihan biasa. Lalu ada membantu menyusun program latihan. Nah, selain mengetahui seberapa keras pemain latihan, pelatih juga dapat mengetahui program latihan yang akan disampaikan pada pemain. Selanjutnya ada data GPS membantu latihan disesuaikan dengan kebutuhan tiap pemain agar lebih efektif. Nah, di sini supaya tidak terjadi overtraining, jadi disesuaikan. Selanjutnya ada mengurangi risiko cedera. Jadi alat ini juga bisa mendeteksi ataupun mengurangi risiko cedera. Selanjutnya ada beban latihan yang terlalu tinggi dapat terdeteksi sehingga pemain tidak overtraining. Nah, seperti yang dikatakan tadi, dengan alat ini pelatih dapat mengetahui porsi latihan pemain agar tidak terjadi overtraining. Selanjutnya ada analisis taktik dan posisi pemain. Jadi pelatih juga dengan alat ini bisa mengetahui posisi dan taktik untuk para pemain. Selanjutnya pelatih bisa melihat heat map dan pola pergerakan pemain untuk evaluasi strategi tim. Jadi rotasinya dapat diketahui oleh pelatih melalui teknologi ini. Selanjutnya ada memantau perkembangan pemain dari waktu ke waktu. Nah, jadi pelatih juga dapat memantau apakah pemain ini berkembang dengan baik, apakah belum berkembang dengan baik. Gitu. Selanjutnya ada data tiap latihan dan pertandingan dapat dibandingkan untuk melihat peningkatan kondisi fisik. Nah, jadi ketika latihan di hari A dan di hari B dibandingkan itu apakah ada peningkatan ataupun ada penurunan bisa dilihat dari teknologi ini. Adapun kekurangan dan solusi. Kekurangannya yaitu akurasi GPS. Sinyal GPS bisa terganggu di stadion tertutup atau padat penonton sehingga data jarak dan kecepatan tidak sesuai presisi. Nah, GPS juga bisa terganggu oleh tribun tertutup. Contohnya seperti di Santiago Bernabeu, kandang Real Madrid itu kan bisa ditutup tuh, atasnya jadi sinyal GPS-nya bisa tertutup. Terus biaya tinggi. Nah, biaya tinggi ini dapat jadi masalah untuk tim-tim amatir yang ingin menggunakan teknologi ini. Terus ada privasi data, semua data kesehatan dan performa dikumpulkan.
menimbulkan resiko kebocoran dan penyalahgunaan. Nah, di sini kedepannya supaya menjadi privasi data. Ketergantungan angka, pelatih bisa terlalu fokus pada statistik, padahal faktor mental dan kreativitas dan intuisi juga penting. Terus kenyamanan pemain, rompi ketat bisa terasa tidak nyaman, terutama saat pertandingan intens. Jadi rompi ini ketika sangat ketat itu bisa mengurangi performa pemain dan mengurangi kualitas pemain saat di lapangan. Adapun solusinya yaitu sensor lebih canggih, penambahan akselerometer, giroskop, dan sensor suhu tubuh untuk meningkatkan akurasi. Terus ada integrasi AI dan machine learning, FIFA IPTS program supaya standarisasi kualitas perangkat agar aman dan tidak mengganggu pemain, proteksi data, terus ada versi lebih murah. Jadi di versi lebih murah ini klub-klub amatir pun bisa menggunakan teknologi ini untuk perkembangan timnya dan mempermudah latihan dan saat pertandingan juga. Adapun cara kerjanya yaitu GPS. Yang pertama ada GPS menangkap sinyal satelit. Bagian GPS pada face menerima sinyal dari satelit di luar angkasa. Dari sinyal tersebut, perangkat menghitung posisi pemain di lapangan secara real time. Adapun data yang diperoleh yaitu kecepatan lari. Nah, GPS juga menangkap sinyal kecepatan lari si pemain ini. Terus ada jarak tempuh, posisi pemain, pola pergerakan, sprint, dan perubahan arah. Selanjutnya ada sensor pada face. Selain GPS, beberapa face memiliki sensor lain yang berhubungan dengan tubuh pemain seperti heart rate sensor atau sensor denyut jantung. Biasanya berupa strap atau sensor di dada yang menangkap aktivitas listrik jantung atau perubahan aliran darah. Fungsinya untuk mengukur denyut nadi, mengetahui intensitas latihan, memantau kelelahan pemain. Selanjutnya ada akselerometer atau sensor percepatan. Sensor ini mendeteksi gerakan tubuh. Fungsinya untuk mengukur akselerasi dan deselerasi, menghitung jumlah sprint, menilai beban fisik pemain. Terus ada giroskop atau magnetometer, mendeteksi orientasi dan arah gerakan tubuh. Fungsinya melihat arah perubahan, menilai keseimbangan dan pergerakan pemain. Terus ada pun inovasi untuk kedepannya, yaitu yang pertama adalah sensor multidimensi. Tidak hanya GPS, tetapi juga sensor suhu tubuh, oksigen darah, dan bahkan biomarker kelelahan untuk deteksi dini kondisi fisik. Terus AI prediksi cedera. Machine learning akan menganalisis pola gerakan dan beban fisik untuk memperingatkan resiko cedera sebelum terjadi. Jadi ketika ada overtraining, sistem ini bisa mendeteksi sebelum terjadinya cedera. Terus ada integrasi real time. Dengan pelatih data langsung ditampilkan di tablet smartwatch pelatih saat pertandingan, sehingga strategi bisa disesuaikan seketika. Jadi ketika pertandingan dimulai, data yang diambil dari teknologi dapat ditampilkan di smartwatch pelatih saat pertandingan, sehingga ketika ada pergantian taktik ataupun strategi bisa dilakukan secara seketika. Selanjutnya ada augmented reality analysis visual heat maps dan data performa dalam bentuk AR atau untuk pelatih dan analisis. Selanjutnya ada versi ringan dan nyaman rompi.
Di masa depan rompi akan terlihat lebih tipis, akan lebih elastis seperti itu, dan harganya pun akan lebih terjangkau. Itu integrasi dengan smart stadium, data pemain akan sinkron dengan sistem stadium untuk analisis kolektif tim dan pengalaman penonton. Kesimpulannya yaitu GVS Plus adalah rompi elastis berwarna hitam yang dikenakan pemain sepak bola di bawah jersey. Rompi ini dilengkapi dengan GPS tracker kecil di bagian punggung atas yang berfungsi merekam data performa pemain secara real time. Teknologi ini digunakan oleh klub-klub profesional untuk memantau kondisi fisik, menganalisis performa, serta mencegah cedera. Data yang dikumpulkan melalui jarak lari, kecepatan, jumlah sprint, dan detak jantung, hingga hot maps posisi pemain di lapangan. Ini data yang saya kumpulkan. Dan terima kasih, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.